Banyak orang biasanya ngelihat APBN hanya lebih tuh, kok kenapa saya bayar pajak, kenapa utang nambah gitu. Sangat jarang yang melihat dari sisi manfaatnya. Kita nanti di 2045 benar-benar menjadi Indonesia emas. Tapi itu nggak akan terwujud kalau seandainya tidak dipersiapkan dari sekarang, termasuk pendidikan berkualitas bagi generasi muda. Nah, kira-kira apa peran APBN, memberikan manfaat apa untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia itu? Silakan. Ya. Di 2024 mungkin kalau bisa dinotis ya, satu ini adalah tahun di mana terjadi pemilu, ya, kemudian pilkada, terjadinya El Nino yang menyebabkan kekeringan, tidak hanya di Indonesia, di banyak tempat di dunia, dampaknya sangat besar kepada masyarakat kita. Kalau tahun sebelumnya kita barangkali melihat di dalam perspektif yang lain, di mana dampak dari harga komoditas meningkat. Tahun ini kita terasa sekali bahwa APBN sebagai instrumen yang penting bagi negara, bagi kesejahteraan rakyat, untuk menciptakan banyak sekali kemajuan pembangunan dan untuk menciptakan rasa keadilan yang paling penting. Kamu tadi menanyakan mengenai pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang luar biasa penting karena akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Dan Indonesia emas tahun-tahun ke depan ini dan bahkan hari ini sudah terasa perubahan teknologi, perubahan dalam climate change yang kemudian menyebabkan tantangan pembangunan kita itu menjadi makin kompleks, membutuhkan kualitas SDM yang makin baik. Gitu kan? Sehingga pendidikan memang menjadi prioritas yang sangat tinggi di dalam APBN dan juga APBD. 20% dari belanja negara sesuai dengan amanat konstitusi harus untuk pendidikan. Banyak orang yang melihat saya nggak lihat 20% karena kenapa anggaran untuk Kementerian Pendidikan kok nggak nyampe 20% dari tadi anggaran yang mencapai 3.000. Karena belanja pendidikan juga disalurkan kepada pemerintah daerah dan juga ada yang langsung ke masyarakat, tidak hanya di Kementerian Pendidikan. Jadi kalau tahun ini kita perkirakan realisasi ya, tadinya anggarannya mungkin lebih dari 600, tapi realisasinya mencapai 519,8 triliun rupiah. Ini karena pendidikan nanti yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga bahkan dikelola oleh lembaga yang mengelola dana abadi pendidikan. Itu menyangkut semua belanja-belanja pendidikan, baik untuk muridnya, untuk sekolahnya, untuk gurunya, kemudian untuk membangun kembali atau memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, dan berbagai belanja-belanja yang masuk dalam kategori pendidikan seperti membangun kampus dan yang lain-lain itu masuk di dalam anggaran pendidikan. Jadi 519 triliun itu terbagi di banyak tadi, 5 kementerian plus di daerah. Bahkan mayoritas sebetulnya ada di daerah. Lebih dari 341 triliun itu adalah untuk daerah. Kenapa kok di daerah? Karena menurut otonomi daerah kita, pendidikan itu didelegasikan ke daerah untuk dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Namun untuk pendidikan tinggi, research masih di nasional. Walaupun sekarang saya juga melihat daerah-daerah juga membuat BRIN daerah gitu ya dalam hal ini. Kira-kira tadi 19 triliun. Kalau Anda lihat, kira-kira dibayangkan siapa yang menerima manfaat itu, Dot? Kalau kita lihat. Semua level mungkin dari paling bawah, tadi Ibu sebut PAUD sampai pendidikan tinggi ya. Ya kalau kita lihat mungkin cara mudahnya adalah yang menikmati anggaran pendidikan bisa dikategorikan di dalam sebuah ekosistem pendidikan. 37 triliun sendiri adalah untuk mendukung kegiatan pendidikan yang pada akhirnya manfaatnya dinikmati oleh mahasiswa atau siswa tersebut. Umpamanya untuk biaya operasi sekolah. Operasi itu sekolah itu bisa terus buka tiap seminggu 5 hari, gurunya datang, ada kelasnya, ada kepala sekolah dan alat-alat sekolah. Itu kita memberikan untuk biaya operasi sekolah. Itu melalui transfer ke daerah. Untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan belajar supaya sekolahnya itu tetap jalan. Untuk gurunya, guru itu tidak hanya dapat gaji, tapi juga dapat tunjangan profesi guru. Itu dalam hal ini 227 triliun sendiri. Kita juga lihat bangunan sekolah yang buruk, ini dalam hal ini sudah diidentifikasi oleh Kemendikbud, direhabilitasi. Tahun ini mengupgrade lebih dari 5.400 ruangan sekolah. Tahun depan bahkan Pak Prabowo ingin 20 triliun atau mendekati 20 triliun untuk memperbaiki sekolah-sekolah tersebut. Kemudian murid kan ada yang tidak mampu. Mereka mungkin orang tuanya bilang kamu nggak usah sekolah aja, mendingan kamu kerja.
sehingga kita memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa. Itu masuk di dalam program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Kuliah itu yang diberikan sampai dengan jenjang mahasiswa. Di sini lebih dari 21 juta murid itu mendapatkan yang disebut program Indonesia Pintar itu. Yang disebutnya dulu namanya Kartu Pintar gitu ya dalam hal ini. Atau mahasiswa dalam hal ini 1,1 juta mahasiswa dapat beasiswa. Jadi mungkin orang menganggap, aduh dananya banyak banget dipakai siapa, tapi yang menerima tuh jutaan. Baik itu murid, mahasiswa, guru, entah guru negeri atau guru pesantren atau juga bahkan guru swasta. Kita masih ada program untuk memperbaiki dosen dan guru, baik dari penghasilan, tunjangan profesi guru dalam hal ini. Kalau tadi guru itu lebih dari 1,5 juta yang ASN, kemudian non ASN, kemudian ada itu tunjangan profesi gurunya lebih dari 625.000 sendiri yang non ASN. Kemudian juga kita memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang baik-baik untuk sekolah yang di tempat yang terbaik. Ini termasuk yang favorit. Ini yang barangkali banyak anak-anak generasi kamu seneng ya. Karena kita sekarang sudah punya lebih dari 140 triliun sendiri dana abadi. Untuk supaya generasi muda seperti kalian bisa sekolah, kalau bisa IP, sekolah di tempat yang terbagus di dunia, dan kita bisa memberikan beasiswa. Jadi APBN di bidang pendidikan saja sebenarnya manfaatnya masyarakat bisa melihat, tapi karena banyak besar bahkan dianggapnya taken for granted ya, kadang-kadang nggak dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting. Tapi sebenarnya operasi dari APBN itu sedemikian besarnya hanya untuk pendidikan saja. Tadi 519 triliun dan itu diterima oleh semua anak, semua sekolah di semua daerah untuk make sure bahwa tidak ada anak-anak Indonesia yang tertinggal sehingga mereka bisa menyiapkan diri menjadi anak-anak yang memiliki pendidikan, memiliki skill dan kemudian siap untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan atau untuk memperbaiki masa depannya.